dong. Jam pelajaran apa ini? Kenapa kamu tidak masuk? Jam pelajaran matematika, Bu. Tidak, Bu, karena beliau ada kepentingan dinas, jadi kami hanya diberikan tugas. Lalu apa kamu sudah mengerjakannya? Belum, Bu. Saya tidak konsen mengerjakannya. Loh, kenapa begitu? Apakah ada penyebab yang membuat kamu seperti itu? Ya, Bu, saya aja nggak tahu. Sebenarnya saya juga bingung apa yang saya pikirkan. Ibu senang kalau kamu bersedia menceritakan apa yang sedang menjadi beban pikiranmu kepada ibu. Kamu bisa berbagi masalah dengan ibu. Ibu siap menjadi temanmu. Pelan-pelan saja ceritanya ya. Saya bingung harus cerita dari mana, Bu. Saya takut. Tidak perlu takut, tidak perlu bingung. Waktunya masih banyak. Kemungkinan tenangin diri kamu dulu. Ibu siap menunggu. Pelan-pelan saja ya. Iya, Bu, begini, Bu. Saya memiliki pacar yang meninggal 6 bulan lalu. Saya merasa sedih dan kehilangan arah, Bu, semenjak itu. Oh gitu. Saya memahami perasaan kamu. Ungkapkan saja pelan-pelan. Pacar saya meninggal saat akan menjemput saya di sekolah, Bu. Dan kejadiannya tepat di depan mata saya. Saya merasa menyesal. Kenapa harus memintanya jemput? Kenapa tidak? Saya mandiri saja. Kenapa saya harus manja seperti ini? Saya memang bodoh. Seandainya saya tidak memaksa dia untuk menjemput, dia pasti akan tetap bersama saya sekarang. Saya bodoh sekali, Bu. Ibu sangat memahami perasaan kamu. Terus apa lagi yang kamu rasakan? Padahal saya sangat menyayangi dia, Bu. Tapi saya sendiri yang mencelakainya. Coba ceritakan kronologi persisnya, pelan-pelan saja. Saat itu, Bu, saya SMS pacar saya untuk menjemput saya pulang sekolah. Pacar saya sudah kuliah, Bu, karena kebetulan dia sedang tidak ada mata kuliah. Maka saya ingin dia menjemput saya sepulang sekolah. Setelah bel sekolah berbunyi, saya langsung keluar kelas dan menunggunya di gerbang sekolah. Baru 5 menit saya di situ, saya melihat tabrakan hebat, Bu, antara Bisa dan motor Satria FU milik pacar saya. Saya langsung berlari dan menangis histeris, Bu. Ambulans datang dan membawa pacar saya ke rumah sakit, tapi itu tidak menolongnya. Pacar saya meninggal, Bu. Saya pingsan dan saya menangis. Menangis saja jika itu membuatmu bisa lebih tenang. Ibu bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi, kamu merasa kejadian itu kesalahan kamu karena kamu sudah meminta dia untuk menyembuhmu. Iya, Bu, saya merasa ini semua kesalahan saya. Saya berpikir saya juga harus mati untuk menebus semua kesalahan ini. Coba dipikir 2-3 kali. Apakah berpikir seperti itu sudah sesuai? Entahlah, Bu. Bagaimana dengan orang tuamu? Dengan orang tua pacarmu? Orang tua saya selalu menguatkan saya, Bu. Walaupun sampai sekarang saya belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Kalau orang tua pacar saya, mereka berusaha menerima semua takdir ini dengan ikhlas, Bu. Mereka tidak membenci saya, bahkan mereka masih menganggap saya sebagai anaknya sendiri. Kadang saya masih sering sekali berkunjung ke sana, Bu, sepulang sekolah. Orang tua kamu dan orang tua pacar kamu tidak membenci kamu. Sekarang mari kita berpikir bersama. Dari orang tua kamu dan orang tua pacar kamu sangat menguatkan kamu. Tetapi kamu ingin menebus kesalahan dengan ikut mati. Menurutmu
Apa itu cara yang paling tepat? Gimana ya Bu, saya selalu merasa dikejar-kejar perasaan bersalah. Pikiranku selalu terlintas itu Bu. Jadi menurut kamu permasalahan seketika itu ikut mati bersamanya tanpa menghiraukan perasaan keluarga kamu dan keluarga pacar kamu, begitu? Iya Bu, saya rasa itu cara terbaik. Saya merasa hampa tanpa kehadiran pacar saya Bu. Sekarang coba kamu pikirkan dulu, apakah dengan semua rencana dan pikiran kamu itu semua dapat selesai? Apakah dengan ikut mati kamu bisa merasa bahagia? Apakah pikiran dia dan harapan kamu itu tidak malah menambah masalah baru untuk orang tua kamu dan orang tua pacar kamu yang sudah menganggap kamu anak sendiri harus kehilangan lagi? Iya sih ya Bu, saya rasa itu malah menenangkan masalah. Saya bingung Bu. Berarti Loli merasa sekarang ikut mati bukan solusi yang tepat dan menyelesaikan masalah ini, bukan? Saya mengerti Bu, tapi saya masih sulit memaafkan diri saya sendiri. Saya merasa akar permasalahan terpusat pada saya Bu. Coba pikir, kalau orang tua pacarmu saja bisa tegar menerima kenyataan bahwa anaknya sudah meninggal, mengapa kamu tidak sekuat itu? Padahal mereka pun sama halnya dengan kamu yang menyayanginya. Iya Bu, berarti pikiran saya terlalu pendek ya Bu. Apa kamu pernah menceritakan ini kepada orang tua kamu? Tidak Bu, saya selalu bingung untuk memulai cerita. Ujung-ujungnya saya pusing, nangis, dan lemas Bu. Sekarang apa kamu merasa lemas dan pusing? Sedikit sih Bu, bagaimana jika dilanjut lain waktu Bu? Saya rasa lemas sekali Bu. Baiklah, tidak masalah. Sebelumnya, dari yang telah kamu ungkapkan, apa kesimpulan yang kamu dapat? Saya telah merasa berdosa, telah membuat pacar saya meninggal, tapi saya tidak tahu bagaimana menghilangkan perasaan itu, dan saya masih bingung bagaimana mengembalikan diri saya yang sebenarnya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan lain waktu lagi. Jika kamu telah siap untuk melanjutkan dan menyelesaikannya sampai dapat kembali menjadi diri sendiri, silakan beristirahat ya. Iya Bu, saya siap untuk menyelesaikan ini hingga tuntas. Terima kasih atas perhatiannya ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama.